Selamat datang di UBS School Academy. Hari ini kita akan membahas tentang Beauty Talk. Saya Faris, selamat belajar. Kosmetik adalah sediaan produk untuk merawat kulit yang sehat. Dan ini beda halnya dengan seperti yang teman-teman tahu, kosmetik. Jadi ada namanya kosmetik, ada namanya kosmetik. Kalau kosmetik adalah sediaan produk untuk mengobati. Jadi sifatnya tuh mengobati, kayak ada luka, ada jerawat, ada iritasi, itu biasanya digunakannya kosmetik. Tapi kalau misalnya orang pengen kulitnya sehat, tetap lembab, itu biasanya hanya menggunakan kosmetik saja. Cuman harapan orang-orang sekarang sudah mulai meningkat, berharap kosmetik bisa melakukan banyak hal seperti yang dilakukan oleh kosmetik. Jenis-jenis kosmetik. Jadi jenis-jenis kosmetik ini ada skincare, ada dekoratif, ada fragrant. Jadi kalau skincare itu adalah sediaan produknya dalam bentuk untuk perawatan kulit topikal. Jadi cuma dioles untuk merawat kulit. Kalau dekoratif sifatnya merias. Jadi kayak memerah pipi, memerahkan bibir, itu merias. Dan fragrant adalah mengurangi aroma yang tidak sedap dan meningkatkan aroma yang sedap. Selanjutnya tentang merkuri. Merkuri ini memiliki rumus bangun tuh hidragirum atau Hg ya. Jadi dia adalah sebuah air raksa yang dimana dia berfungsi untuk menghambat pigmen melanin kita keluar. Jadi kalau pigmen melanin kita nggak keluar, otomatis kulit kita jadi putih. Cuman dampaknya ini sangat berbahaya. Sebenarnya zaman dulu di kasus Minamata sudah pernah terjadi, dimana di Jepang ada banyak anak-anak yang menderita sakit atau cacat dispasial. Jadi anak-anak itu pada lahir dalam kondisi yang cacat. Nah itu ternyata disinyalir karena ada sebuah pabriknya namanya pabrik Shiso. Pabrik itu membuang limbah ke Teluk Minamata. Nah di Teluk Minamata itu banyak ikan. Nah ikan-ikannya itu dimakan oleh siapa? Oleh orang-orang Jepang. Dan akhirnya mereka semua melahirkan anak-anak dengan kondisi yang cacat. Nah akhirnya logam cair atau merkuri ini dilarang sama sekali digunakan di Jepang. Tapi sayangnya di negara kita masih digunakan. Dampak buruknya sebenarnya bukan hanya untuk ibunya, tapi ini dampak buruk untuk janinnya karena dia bisa menyerap ke dalam nutrisi-nutrisi ibu yang sedang hamil. Apalagi dia bisa menembus jaringan lemak atau namanya kalau di otak ada namanya menembus sawar darah otak. Jadi bahayanya itu adalah dia bisa larut dalam lemak si logam cair ini. Kalau logam cair ini mampu larut dalam lemak, maka dia bisa masuk kemana saja. Dan teman-teman harus ketahui kalau misalnya kita di topikal atau dioles itu 20 kali lebih cepat penyerapannya dibandingkan kita keracunan. Kan kalau keracunan kita ada enzim, ada pengurainya dulu. Tapi kalau kita masukin topikal itu tidak ada penghalang. Bahkan kalau logam cair itu kecenderungan dia bisa masuk dan langsung mengalir di peredaran darah.